Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita dan juga kalian sebagai siswa harus tetap bersyukur meskipun di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, yang mana meskipun dalam sesi yang terbatas kita masih bisa melakukan belajar. Tentunya tetap semangat belajar meskipun dalam sesi yang terbatas. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau istilahnya PKN. Untuk bab yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana kita itu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Anak-anak yang sangat saya cintai dan saya banggakan, tahukah kalian bahwasanya suatu bangsa, apalagi bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, hanya akan tetap berdiri tegak apabila pemudanya atau generasi penerusnya baik dan berkualitas. Bayangkan kalau kita jadi malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau bekerja keras, bagaimana nasib bangsa kita ke depannya? Pemuda-pemuda yang berkualitas merupakan penggerak roda keberlangsungan kehidupan suatu negara. Hal tersebut sudah pernah dibuktikan dengan peran pemuda dan pelajar Indonesia dalam kebangkitan nasional. Tahun berapa itu anak tadi? Tahun 1908, di mana lahirnya Budi Utomo. Dikala itu bahwasanya pentingnya pendidikan untuk suatu bangsa, di mana pemuda merupakan generasi penerus untuk melanjutkan cita-cita bangsa. Lalu tahukah kalian bahwasanya dimaksud dengan kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional adalah kebangkitan Indonesia di segala bidang, seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, mental, sosial, dan budaya. Jadi banyak sekali nih bangkitan nasional itu dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Apa sih tadi? Pendidikan, ekonomi, mental, sosial, dan budaya. Satu contoh anak-anak. Pendidikan. Kalau dulu orang itu cukup SR, atau sekarang itu SD. Kalau sekarang tak cukup anak-anak, karena ada program wajib belajar. Wajib belajar ketika Pak Guru dulu masih sekolah 9 tahun, SD 6 tahun atau MI 6 tahun, ditambah SMP atau MTS 3 tahun. Jadi 9 tahun. Itu adalah pendidikan dasar anak-anak. Kalau sekarang lebih dari itu, bisa-bisa menjadi wajib belajar 12 tahun. Di mana SD atau MI 6 tahun, ditambah SMP atau MTS 3 tahun, ditambah lagi SMA atau MA 3 tahun. Menjadi 12 tahun wajib belajar. Di mana? Untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana generasi penerus atau pemudanya adalah menjadi tolak ukur yang paling penting untuk tetap berdirinya tegak suatu negara. Jadi apalagi kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian cerita-cerita sejarah itu juga perlu kita pelajari. Ada pepatah mengatakan ilmu itu bisa didapat semakin berkembang di mana seseorang itu mau membaca. Bukan tidak mungkin sekarang itu. Sekarang zamannya gadget, zamannya HP, segala sesuatu ada dalam genggaman. Tapi kalau kita bermalas-malasan hanya bermain dengan gadget, dengan HP, maka bagaimana nasib bangsa ini kalau dia tidak mau belajar? Maka seluruh aspek kehidupan kita, bukan yang tidak mungkin,
sosial dan budaya kita akan luntur dengan budaya barat yang masuk melalui media elektronik seperti yang kita pegang ini menggunakan HP. Tapi sekarang kita tahu ternyata ponsel juga penting untuk belajar. Di sini banyak sekali media. Jadi anak-anak nanti bisa belajar, bisa membaca media. Bukan hanya dari LKS, dari buku juga bisa. Dari buku elektronik juga bisa. Macam-macam sudah. Yang penting tetap semangat belajar agar kita itu tidak tertinggal dengan bangsa lain. Bahwa tanggung jawab kalian sangat berat sebetulnya, anak-anak. Di mana kalian harus siap menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Itu cita-cita dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Saat ini simbol kebangkitan nasional adalah bebas keadaan dari negeri terjajah atau merdeka. Kita sudah merdeka, anak-anak. Mau belajar berapapun kita itu bebas. Kalau zaman dulu sekolah hanya untuk orang kalangan tertentu. Bayangkan, kita harus bersyukur, anak-anak. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kita tetap harus belajar. Jangan mengeluh, namanya manusia itu pada ada. Jadi kita mengeluh, jangan terlalu lah. Karena memang kondisi sudah seperti ini. Dan kita tidak sendiri, anak-anak. Banyak teman-teman kalian di luar sana juga belajar seperti ini. Tetap semangat. Sebagaimana tujuan dari pendidikan kali ini adalah tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersyukur karena sampai saat ini kita masih sudah merdeka. Tetapi untuk mengisi kemerdekaan juga tidak ringan. Kita harus tetap belajar. Nah, bangsa yang baik adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah. Kita tahu bahwasanya berdirinya bangsa Indonesia ini juga tidak luput dari jerih payah tetesan darah para pejuang bangsa kita terdahulu. Makanya kembali lagi saya sampaikan bahwasanya kita harus tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara bagaimana? Dengan cara rajin belajar. Nah, kebetulan materinya PKN, maka kalian harus rajin membaca tentang sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.